Beberapa masalah ini mungkin banyak dialami Anda selaku peternak pemula atau para penghobi pemula. Problem pada induk yang baru melahirkan dan anaknya semua mati karena sang induk tidak merawatnya dengan baik. Di video kali ini, Media Kampung akan membahas tentang problem kelahiran anak-anak kelinci. Untuk itu, mari simak videonya sampai selesai. Check it out. Hal-hal yang merugikan anak kelinci, diantaranya induk terganggu atau ketakutan. Induk merasa terganggu dan ketakutan karena suatu hal, misalnya adanya hewan buas seperti tikus, kucing, anjing, ular, ataupun orang asing, yaitu orang yang tidak merawat sehari-hari kelinci tersebut keluar masuk dan kelinci melihatnya. Yang kedua, induk kelinci mengalami keguguran. Induk kelinci melahirkan tidak pada waktunya dan akan menyebabkan induk kelinci keguguran. Yang ketiga, melahirkan di luar kotak sarang, sehingga anak kelinci kedinginan dan mati. Induk yang sudah melahirkan dan merasa ketakutan atau kebingungan, maka induk akan sering keluar masuk atau meloncat-loncat ke kotak sarang dan mengakibatkan anak kelinci terinjak-injak oleh induk. Ini berakibat pada kematian anak kelinci. Yang selanjutnya, induk gagal memberikan ASI kepada anak kelinci. Apabila menemukan kelinci 2-3 hari tidak mendapatkan ASI dari induknya, maka anak akan mengalami kematian. Supaya tidak terjadi kematian, anak kelinci 1-2 hari perlu dilakukan pemeriksaan pada anak kelinci. Apabila ditemukan anak kelinci tidak mendapatkan ASI dari induk, maka anak kelinci harus segera dititipkan pada induk lain yang melahirkan waktunya bersamaan dan jumlah anaknya sedikit. Yang selanjutnya, induk tidak mempunyai sifat keibuan. Walaupun induk mempunyai banyak ASI, tapi tidak mau merawat dan mengasuh anaknya dengan baik, maka berakibat anak kelinci menjadi kurus dan mati. Yang terakhir, induk yang mempunyai sifat kanibal. Beberapa hal yang menyebabkan induk menjadi kanibal antara lain, induk merasa sangat terganggu dan ketakutan. Air minum dan makanan jumlahnya dan mutunya sangat kurang. Anak yang baru lahir mati dan terluka. Kemudian yang terakhir, karena keturunan. Untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang tadi kita sebutkan, diperlukan usaha pencegahan, yaitu induk yang akan melahirkan tidak boleh terganggu atau ketakutan. Jangan lupa disiapkan kotak sarang yang sempurna untuk melindungi anak-anaknya. Makanan dan minuman harus cukup dan berkualitas. Untuk induk yang mempunyai sifat kanibal atau memakan anak-anaknya secara terus-menerus saat melahirkan, alangkah baiknya jangan dipelihara atau pisahkan kelinci yang baru lahir dan digabungkan dengan indukan lain yang sedang menyusui juga. Beberapa hal terpenting yang perlu diperhatikan terhadap kelinci yang baru lahir, yaitu pemeriksaan terhadap anak kelinci. Setelah 2 hari induk melahirkan, maka kita perlu melakukan pengecekan terhadap anak kelinci. Apakah kondisi anak yang baru lahir kondisi sehat, cacat, atau bahkan mati. Anak kelinci yang mati harus segera diambil karena akan menimbulkan penyakit. Pada saat melakukan pemeriksaan, supaya induk tidak takut dan marah, sebaiknya induk diberikan makanan untuk mengalihkan perhatian sehingga induk menjadi tenang. Menjaga keselamatan anak kelinci. Supaya keselamatan anak kelinci terjamin, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, disiapkan kotak sarang yang sempurna, sehingga anak kelinci akan terlindung dengan aman terhadap panas, dingin, dan tiupan angin. Kotak sarang digunakan induk saat melahirkan.
di mana pada usia 9-10 hari anak kelinci belum berbulu dan matanya masih menutup. Pada usia 19-20 hari anak kelinci baru mau meninggalkan sarang dan ikut makan rumput bersama induk kelinci. Anak kelinci harus terlindung dari induk yang kadang kanibal, yaitu induk yang makan anaknya sendiri. Hal ini disebabkan karena induk merasa panas dan haus. Untuk mencegah induk kanibal harus selalu disediakan makanan hijauan yang segar dan minuman yang cukup. Induk kelinci yang produktif akan melahirkan anak kelinci antara 6 sampai dengan 8 ekor. Bahkan ada yang 12 ekor. Bagaimana dengan anaknya 12 ekor sementara puting induk hanya 8? Supaya anak kelinci dapat tumbuh dengan bagus, alangkah baiknya kelebihan anak tersebut dapat dititipkan dengan induk yang lain yang waktu melahirkannya bersamaan. Hal ini juga dapat diterapkan pada induk yang tidak mau menyusui anaknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ketika menitipkan anak kelinci, silahkan dititipkan dengan anak kelinci induk harus sama. Artinya yang kita titipi dengan yang dititipi maksimal jarak kelahirannya 4 hari. Jumlah anak kelinci yang dititipkan jangan melebihi kemampuan induk kelinci yang dititipi. Untuk mencegah induk yang dititipi tidak mau merawat anak kelinci yang dititipkan, beberapa tips dari peternak untuk mengolesi bayi kelinci dengan bau-bauan seperti minyak kayu putih. Hal ini supaya bau anak kelinci yang dititipkan dengan yang dititipi itu sama. Tetapi ini juga belum terlalu maksimal. Hal yang biasa dilakukan oleh para peternak, coba saja si bayi kelinci yang mau dititipkan dioleskan kepada kemaluan induk yang akan dititipi. Kurang lebihnya itu yang bisa Media Kampung sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you.